Inilah momen terakhir dari Umberto Eco, seorang intelektual yang sepanjang hidupnya bermain dengan tanda, rahasia, dan kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran. Sebelum meninggal karena kanker pada Februari 2016, Eco bukan hanya meninggalkan dunia dengan tubuh yang lemah, tetapi juga dengan reputasi yang membuat banyak orang resah. Ia dikenal sebagai penulis, filsuf, dan ahli semiotika. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ketakutannya terhadap cara manusia modern mempercayai informasi tanpa berpikir. Tidak ada yang membicarakan momen sunyi di tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika ia mulai berbicara lebih keras tentang bahaya media, kebodohan massal, dan ilusi kebenaran yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Bagi dunia sastra, Umberto Eco adalah legenda. Novel-novelnya dibaca sebagai karya intelektual tinggi, dipuji karena kecerdasan dan kompleksitasnya. Namun bagi Eco sendiri, ketenaran itu terasa ironis. Ia sering mengatakan bahwa manusia membaca bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menguatkan keyakinan yang sudah mereka miliki. Pernyataan ini terdengar seperti teori akademik biasa. Sampai kita menyadari bahwa seluruh karir Eco dibangun di atas kritik terhadap cara manusia memahami dunia. Ia tidak sekadar menulis cerita, ia menanam jebakan intelektual di setiap halaman. Di balik senyum tenang dan suara akademisi yang rasional, Eco menyimpan kegelisahan yang dalam. Ia hidup di antara perpustakaan, arsip kuno, dan teks-teks abad pertengahan, tetapi pikirannya terus menghantui masa depan. Dalam wawancara-wawancara terakhirnya, Eco menyebut media sosial sebagai panggung bagi invasi orang bodoh. Sebuah kalimat yang memicu kontroversi global. Banyak yang marah, banyak yang tersinggung, tetapi sedikit yang benar-benar mencoba memahami maksudnya. Apakah ini hanya keluhan seorang intelektual tua, atau sebuah pengakuan pahit tentang kegagalan peradaban modern? Video ini tidak hanya membahas siapa Umberto Eco di atas kertas, tetapi siapa dia di balik kalimat-kalimat tajamnya. Ada ketakutan, ada kekecewaan, dan ada kebenaran yang tidak nyaman untuk diterima. Ini adalah kisah tentang seorang penulis yang sepanjang hidupnya mengajarkan kita membaca tanda-tanda, tetapi justru meninggal ketika dunia berhenti membaca dengan hati-hati. Umberto Eco lahir pada 5 Januari 1932 di Alessandria, Italia, di tengah Eropa yang masih dibayangi trauma perang dan krisis identitas. Ia tumbuh dalam lingkungan Katolik yang ketat, sebuah latar yang kelak sangat memengaruhi cara berpikir dan tema-tema karyanya. Sejak muda, Eco tidak pernah tertarik pada jawaban sederhana. Ia memilih jalan yang lebih rumit, menekuni filsafat, sastra abad pertengahan, dan terutama semiotika, ilmu tentang tanda dan makna. Pada masanya, bidang ini terdengar kering dan akademis, tetapi di tangan Eco, semiotika menjadi alat untuk membedah kebohongan modern. Di dunia budaya dan intelektual Italia, Eco menempati posisi yang unik. Ia bukan hanya profesor universitas atau penulis esai yang dibaca kalangan terbatas. Ia adalah jembatan antara dunia akademik dan publik luas. Novel pertamanya, The Name of the Rose, langsung meledak secara global, sebuah anomali untuk karya yang penuh dengan referensi teologis, bahasa Latin, dan perdebatan filosofis. Banyak orang menikmati kisah detektifnya, tetapi tanpa sadar mereka juga sedang digiring masuk ke labirin pemikiran Eco tentang kebenaran, kekuasaan, dan manipulasi pengetahuan. Periode ketika Eco mulai dikenal luas adalah masa ketika media massa berkembang pesat. Televisi, surat kabar, dan kemudian internet mengubah cara manusia memahami realitas. Eco menyaksikan perubahan ini dengan mata kritis. Baginya, informasi tidak pernah netral.
Setiap teks membawa ideologi, setiap cerita menyembunyikan kepentingan. Inilah tema utama yang perlahan muncul dalam karya-karyanya, meski jarang ia ucapkan secara langsung. Ia lebih memilih menyamarkannya dalam simbol, konspirasi, dan teka-teki naratif. Dalam konteks budaya populer, Eko sering dianggap sebagai penulis cerdas tapi sulit. Namun label itu justru menutupi sisi lain dirinya. Ia sangat sadar bahwa manusia menyukai sensasi, misteri, dan teori rahasia. Alih-alih melawan kecenderungan itu, Eko memanfaatkannya. Ia menciptakan cerita tentang manuskrip terlarang, rahasia gereja, dan organisasi bayangan, bukan untuk menguatkan teori konspirasi, tetapi untuk menunjukkan betapa mudahnya manusia percaya pada narasi yang terdengar meyakinkan. Tema yang secara implisit terus hadir adalah ketakutan terhadap kebenaran palsu. Eko percaya bahwa bahaya terbesar bukanlah kebohongan, melainkan kebohongan yang terlihat masuk akal. Dalam esai-esainya, ia berulang kali menyinggung bagaimana masyarakat modern kehilangan kemampuan untuk membedakan informasi dan propaganda. Ia melihat ini sebagai tragedi intelektual, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sensor atau larangan membaca. Posisi Eko dalam budaya global bukan sekadar sebagai novelis sukses, tetapi sebagai pengamat tajam peradaban. Ia hidup di era transisi, ketika otoritas pengetahuan bergeser dari para ahli ke kerumunan. Disinilah benih konflik utama kisahnya mulai terlihat. Seorang intelektual yang mengabdikan hidup pada ketelitian makna, harus menyaksikan dunia yang semakin mencintai kecepatan dan kesederhanaan. Bagian inilah yang menjadi fondasi bagi semua kontroversi, pernyataan keras, dan kesan sinis yang melekat pada Umberto Eco di tahun-tahun terakhir hidupnya. Segalanya tampak tenang di permukaan. Umberto Eco adalah profesor terhormat, penulis bestseller, wajah intelektual Italia di mata dunia. Namun di balik ketenangan itu, ada proses panjang yang jarang dipahami publik. Kebangkitan Eko bukanlah kisah instan tentang kesuksesan, melainkan akumulasi dari kegelisahan intelektual yang terus tumbuh. Sejak awal karir akademiknya, ia sudah terbiasa mempertanyakan otoritas, bahkan otoritas yang ia hormati sendiri. Ia mempelajari teks-teks kuno bukan untuk memujanya, tetapi untuk membongkar bagaimana makna bisa dimanipulasi oleh kekuasaan. Peristiwa awal yang mengubah arah hidupnya terjadi ketika Eko menyadari satu hal sederhana namun mengganggu. Manusia lebih mencintai cerita dibandingkan kebenaran. Dari sinilah ia mulai bereksperimen, bukan hanya dalam esai ilmiah, tetapi juga dalam fiksi. Ketika The Name of the Rose diterbitkan, banyak yang mengira itu hanya novel misteri berlatar biara. Padahal, di balik cerita pembunuhan dan kitab terlarang, Eko sedang memainkan permainan yang lebih berbahaya. Ia menguji pembaca, melihat sejauh mana mereka mau berpikir, dan sejauh mana mereka bersedia menerima ilusi sebagai fakta. Kesuksesan besar itu membawa konsekuensi yang tidak ia duga sepenuhnya. Eko menjadi simbol kecerdasan, tetapi juga target kesalahpahaman. Banyak pembaca justru terjebak pada teori konspirasi yang ia sindir. Mereka mempercayai rahasia-rahasia yang ia ciptakan sebagai fiksi, seolah-olah itu petunjuk nyata tentang dunia tersembunyi. Disinilah konflik internal mulai muncul. Eko menyadari bahwa karyanya, yang dimaksudkan sebagai kritik, justru kadang memperkuat pola pikir yang ia tentang. Rumor mulai beredar di kalangan akademisi dan kritikus. Ada yang mengatakan Eko sengaja bermain aman, memanfaatkan sensasi demi popularitas. Ada pula yang menuduhnya elit dan meremehkan pembaca awam. Eko tidak membalas secara emosional, tetapi ketegangan itu tercermin dalam karya-karyanya berikutnya. Novel seperti Foucault S. Pendulum terasa lebih gelap, lebih sinis,
Seolah-olah ia sedang memperingatkan sesuatu dengan nada yang semakin putus asa. Cerita tentang konspirasi global itu bukan sekadar hiburan, melainkan cermin tentang obsesi manusia terhadap makna tersembunyi. Perkembangan peristiwa ini mencapai titik tak terduga ketika internet mulai mendominasi kehidupan sehari-hari. Eko melihat fenomena baru yang menurutnya lebih berbahaya daripada propaganda klasik. Semua orang kini memiliki suara, tetapi tidak semua suara memiliki pengetahuan. Pernyataannya tentang media sosial yang memberi panggung bagi orang bodoh meledak seperti bom. Media internasional mengutipnya tanpa konteks, publik bereaksi dengan kemarahan, dan Eko kembali ditempatkan di posisi kontroversial. Klimaks dari fase ini bukanlah skandal pribadi, melainkan benturan ide. Eko berdiri sebagai simbol dunia lama, dunia yang percaya pada proses berpikir lambat dan kritis. Di hadapannya, berdiri dunia baru yang mengutamakan reaksi cepat dan emosi instan. Konsekuensinya jelas. Ia dicintai sebagai ikon intelektual, tetapi juga dibenci sebagai sosok yang dianggap merendahkan demokrasi suara. Padahal, yang ia serang bukanlah kebebasan berbicara, melainkan hilangnya tanggung jawab berpikir. Pada titik ini, kebangkitan Eko berubah menjadi peringatan. Ia bukan lagi sekadar penulis atau akademisi, melainkan saksi hidup dari transformasi budaya yang mengkhawatirkan. Semua yang ia tulis sejak itu terasa seperti upaya terakhir untuk membuat manusia berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang kita yakini benar-benar kebenaran, atau hanya cerita yang paling sering kita dengar? Bagian inilah yang membawa kisah Humberto Eco menuju fase paling gelap dan emosional. Ketika kritik intelektual berubah menjadi kegelisahan eksistensial yang mendalam. Peristiwa paling sunyi dalam hidup Humberto Eco justru terjadi ketika suaranya paling sering dikutip. Di tahun-tahun terakhirnya, saat penyakit kanker perlahan menggerogoti tubuhnya, Eko semakin jarang tampil di ruang publik. Tetapi gagasannya terus hidup tanpa kendali. Skandal yang sesungguhnya bukanlah tentang kehidupan pribadinya, melainkan tentang bagaimana kata-katanya dipelintir, dipotong, dan disebarkan sebagai senjata. Ia menyaksikan teorinya tentang tanda dan makna berubah menjadi alat pembenaran bagi kebisingan massal yang selama ini ia kritisi. Rumor berkembang di balik layar akademik dan media. Ada bisik-bisik bahwa Eko mulai menyesal telah menulis novel-novel konspiratifnya. Beberapa kolega dekat menyebutkan bahwa ia merasa dunia membaca karyanya dengan cara yang salah. Kutipan-kutipannya beredar tanpa konteks, dijadikan meme, headline provokatif, dan bahan debat dangkal. Bagi Eko, ini adalah bukti nyata dari apa yang ia sebut sebagai krisis interpretasi. Kebenaran tidak lagi dicari, melainkan dipilih sesuai kenyamanan. Konflik internal ini jarang terlihat di depan kamera. Namun dalam wawancara-wawancara terakhir, nada suaranya terdengar lebih getir. Ia berbicara tentang generasi yang hidup dalam banjir informasi, tetapi miskin pemahaman. Di balik kalimat yang terdengar sinis, ada kelelahan intelektual yang mendalam. Eko bukan marah karena tidak dipahami, melainkan takut karena terlalu banyak orang merasa sudah memahami segalanya. Inilah kebenaran gelap yang ia sadari menjelang akhir hidupnya. Klimaks emosional dari kisah ini terjadi bukan di ruang publik, melainkan di ruang pribadi. Di rumahnya yang dipenuhi lebih dari 30.000 buku, Eko dikelilingi oleh teks-teks kuno yang menuntut kesabaran dan ketelitian. Kontras dengan dunia luar yang bergerak cepat dan dangkal. Dalam momen-momen inilah, menurut orang-orang terdekatnya, Eko sering mengulang satu gagasan sederhana. Membaca adalah tindakan moral. Pernyataan ini terdengar sepele, tetapi mengandung tuduhan keras terhadap budaya modern. Detail yang jarang diketahui adalah bagaimana Eko memandang dirinya sendiri.
Ia tidak pernah menganggap dirinya nabi atau penyelamat intelektual. Ia melihat dirinya sebagai pendongeng yang mencoba menunjukkan jebakan dalam setiap cerita. Namun ketika jebakan itu justru dinikmati tanpa disadari, rasa frustrasi muncul. Ingatlah apa yang telah Anda alami sebagai pembaca, betapa mudahnya kita terhanyut dalam narasi yang rapi dan meyakinkan. Disitulah Eko ingin kita berhenti dan ragu. Reaksi media terhadap kematiannya dipenuhi pujian. Ia disebut jenius, pemikir besar, dan simbol kecerdasan Eropa. Namun di balik semua penghormatan itu, kritik-kritiknya perlahan dilunakkan. Pernyataannya yang kontroversial tentang media sosial jarang dibahas secara mendalam. Publik lebih nyaman mengenang Eko sebagai penulis novel cerdas daripada sebagai pengganggu kenyamanan intelektual. Konsekuensi dari semua ini terasa pahit. Kebenaran gelap yang Eko ungkap sepanjang hidupnya justru kembali terkubur oleh arus informasi. Ia meninggal pada Februari 2016, tetapi kegelisahan yang ia tinggalkan semakin relevan. Dunia terus bergerak ke arah yang ia khawatirkan, di mana suara paling keras seringkali dianggap paling benar. Pada titik inilah, kisah Umberto Eco mencapai klimaksnya. Bukan sebagai tragedi pribadi, melainkan sebagai cermin emosional tentang kegagalan kita mendengarkan peringatan seorang pemikir yang telah lama melihat bahaya di balik layar. Modernitas. Di titik ini, sulit untuk melihat Umberto Eco hanya sebagai seorang penulis atau akademisi biasa. Sosoknya telah berubah menjadi mitos intelektual, sekaligus teka-teki yang belum sepenuhnya terpecahkan. Opini saluran kami memandang Eco sebagai figur yang sengaja berdiri di wilayah abu-abu. Ia tidak pernah ingin menjadi idola populer, tetapi juga tidak menolak sorotan. Disinilah rahasianya bermula. Eko memahami dengan sangat baik cara kerja ketenaran, dan ia memanfaatkannya sebagai medium, bukan tujuan. Banyak yang menganggap Eko arogan, seolah-olah ia memandang rendah publik luas. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sikap itu lebih menyerupai keputusasaan daripada kesombongan. Eko berulang kali memperingatkan tentang bahaya informasi yang tidak disaring. Tetapi dunia justru menertawakannya atau menjadikannya bahan kontroversi sesaat. Mitos tentang Eko sebagai intelektual dingin menutupi kenyataan bahwa ia sangat peduli pada masa depan budaya membaca. Ia percaya bahwa tanpa kemampuan menafsirkan, manusia mudah dikendalikan oleh narasi palsu. Rahasia lain yang jarang dibahas adalah bagaimana Eko sebenarnya menikmati paradoks. Ia menulis tentang konspirasi, simbol rahasia, dan teks terlarang, sambil berharap pembaca menyadari bahwa semua itu adalah permainan. Namun permainan ini berisiko. Semakin pintar jebakan yang ia buat, semakin banyak orang yang jatuh tanpa menyadari keberadaannya. Dari sudut pandang saluran ini, inilah tragedi intelektual Eko. Ia terlalu cerdas untuk dunia yang semakin menyederhanakan segalanya. Secara objektif, Eko bukan tanpa kesalahan. Kritiknya terhadap media sosial memang terasa tajam dan menyakitkan bagi banyak orang. Ada kesan bahwa ia berbicara dari menara gading, jauh dari realitas sehari-hari generasi baru. Namun di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa banyak pemikir besar sering disalahpahami pada zamannya. Pertanyaannya bukan apakah Eko sepenuhnya benar, melainkan seberapa serius kita mau mempertimbangkan peringatannya. Kami melihat Umberto Eco sebagai cermin yang tidak nyaman. Ia memaksa kita bertanya tentang cara kita membaca berita, mempercayai teori, dan membentuk opini. Apakah kita benar-benar berpikir, atau hanya mengulang apa yang paling sering muncul di layar? Inilah pertanyaan yang ia tinggalkan, dan hingga kini masih menggantung tanpa jawaban pasti. Sekarang, giliran Anda sebagai audiens.
Apakah Umberto Eco adalah seorang elit intelektual yang terputus dari realitas? Atau seorang visioner yang terlalu dini memahami bahaya budaya digital? Apakah novel-novelnya membuka wawasan? Atau justru memperkuat obsesi manusia terhadap rahasia dan konspirasi? Pandangan dan kesan Anda adalah bagian dari dialog yang Eco harapkan sepanjang hidupnya. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka ruang refleksi. Di antara mitos dan rahasia yang menyelimuti sosok Umberto Eco, satu hal terasa jelas. Ia tidak ingin kita sekadar mengaguminya, tetapi menantang diri sendiri. Dan mungkin, itulah warisan paling jujur dari seorang penulis yang percaya bahwa berpikir adalah tindakan paling berani di dunia modern. Ada sebuah keheningan yang tertinggal setelah Umberto Eco pergi. Bukan keheningan karena dunia kehilangan seorang penulis besar, melainkan karena satu suara yang terus mengganggu kenyamanan kita akhirnya berhenti berbicara. Eco meninggal pada Februari 2016, tetapi gagasan-gagasannya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam kalimat-kalimat yang memaksa kita ragu, dalam cerita-cerita yang menuntut kesabaran, dan dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin dijawab secara cepat. Jika kita menoleh ke belakang, ke masa ketika buku-buku dibaca perlahan dan argumen dibangun dengan hati-hati, sosok Eco terasa seperti penjaga gerbang dunia lama. Dunia yang percaya bahwa pengetahuan adalah hasil dari usaha, bukan sekadar hasil pencarian singkat. Nostalgia ini bukan tentang menolak kemajuan, tetapi tentang mengingat nilai yang perlahan memudar. Eco tidak pernah meminta kita kembali ke masa lalu. Ia hanya meminta kita untuk tidak melupakan cara berpikir yang pernah kita miliki. Warisan Eco bukan hanya terletak pada novel-novel terkenalnya atau esai-esai akademiknya. Warisannya hidup dalam sikap skeptis yang sehat, dalam keberanian untuk mempertanyakan cerita yang terdengar terlalu rapi. Ia mengajarkan bahwa tidak semua misteri perlu dipecahkan, dan tidak semua informasi layak dipercaya. Di dunia yang semakin bising, pelajaran ini terdengar sederhana, tetapi justru sulit dijalankan. Ada kisah-kisah yang tak pernah sepenuhnya diceritakan tentang dirinya. Tentang jam-jam panjang di perpustakaan pribadi, tentang kecintaan pada buku-buku tua yang berdebu. Tentang keyakinannya bahwa membaca adalah dialog diam antara penulis dan pembaca. Kini, dialog itu berlanjut tanpa kehadirannya. Kita membaca, menafsirkan, dan mungkin salah paham, seperti yang selalu terjadi sejak awal. Penutup kisah ini bukanlah seruan keras atau ajakan dramatis. Ia lebih menyerupai gema lembut yang tertinggal di benak. Ada perasaan bahwa kita telah diberi akses pada sebuah rahasia, bukan rahasia konspirasi, tetapi rahasia berpikir. Eco menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu tersembunyi di balik simbol rumit, melainkan sering terlewat karena kita terlalu terburu-buru. Pada akhirnya, Umberto Eco tetap menjadi sosok yang menantang. Ia tidak menawarkan kenyamanan, tetapi kejujuran intelektual. Dampaknya terasa pada budaya, pada cara kita membaca, dan pada keberanian untuk berkata, "Saya belum tahu." Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya.